Selamat pagi adik-adik semua. Pagi adik-adik. Gimana kabar adik-adik? Wah, tentunya baik ya adik-adik ya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Karena pada kesempatan hari ini, di pagi ini, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan ya adik-adik ya. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian ya, Mas Sekolah Minggu. Kita sambil sukacita ya. Adik-adik di rumah boleh tepuk tangan. Sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu. Rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, adik-adik semua, kita mau masuk dalam doa. Sikap adik-adik berdoa gimana? Tutup mata, lipat tangan ya. Yuk, ikutin loh saya berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan hari ini kami boleh datang menyembah kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami dalam ibadah pada kesempatan ini. Dan pimpin kami juga untuk nantinya loh saya akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan itu boleh menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya kita katakan sama-sama amin. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar adik-adik ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mulia. Oleh karena itu kita akan memuji kebesaran nama Tuhan, menyembah Tuhan dengan pujian kami memuji kebesaran. Sikap hormat kepada Tuhan. Kita mau katakan kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita katakan lagi, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada kesempatan hari ini, ayo adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kita mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan, agar firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita naikkan pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh
Lause Benyamin, kita akan menaikkan pujian Yesus sahabatku. Dia juga yang telah berkorban bagi kita. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Tanyakan dengan hati yang sungguh-sungguh sekali lagi adik-adik. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, sampai aku mati, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ya, adik-adik, setelah siap mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Benyamin. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini mari kita bersama-sama belajar bagian dari firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang harus sabar. Ya. Dan dasar firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 45 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Ya. Mari adik-adik sekalian di rumah ambil Alkitab, atau kalau sudah disiapkan kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Ya. Kejadian Perjanjian Lama. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama ya. Judul perikopnya adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat pertama, kita mulai ya. 3, 4. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia.
Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah, dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Nah, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Mungkin sebagian daripada kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang anak yang dimana memiliki beberapa saudara. Mereka kakak-kakaknya itu sangat iri dengan Yusuf, ya, karena Yusuf juga disayang oleh bapaknya. Sehingga singkat cerita, pada saat itu kakak-kakaknya menjual Yusuf kepada saudagar Mesir, yang notabene adalah kalau sekarang itu seperti seorang pejabat menjadi budak, ya. Yusuf dijadikan budak, tetapi pada saat itu kakak-kakaknya mengatakan kepada bapaknya, ya, bahwa Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas. Tapi nyatanya Yusuf itu tidak mati, tapi dijual oleh kakak-kakaknya. Memang rencana manusia boleh saja merencanakan sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan merencanakan sesuatu yang baik, mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi daripada Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus memiliki juga sikap yang sabar di dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan Yusuf setelah dijadikan budak, karena Yusuf juga waktu itu masih usia remaja, Yusuf bertumbuh. Secara paras dikatakan Yusuf adalah seorang anak laki-laki yang ganteng. Nah, dari situ akhirnya Yusuf memiliki juga kepandaian sehingga tuan yang membeli Yusuf mempercayakan semua yang ada di rumahnya kepada Yusuf. Jadi istilahnya kalau sekarang ini Yusuf itu sebagai pembantu daripada
bos di rumah. Jadi dia sangat dipercaya oleh karena kelakuannya yang baik. Dan sampai pada akhirnya Yusuf dipercaya oleh Raja Firaun untuk menjadi tangan kanan daripada Raja Firaun. Saat itu balada daripada kelaparan yang meluas di negeri Mesir, termasuk juga di dalam keluarga daripada Yusuf. Sehingga kakak-kakak daripada Yusuf akhirnya pergi ke Mesir untuk mencari daripada makanan, karena di daerahnya sudah kelaparan. Nah, pada saat mereka ke Mesir, mereka tidak tahu bahwa yang ada di hadapan mereka itu adalah adiknya daripada mereka, yang dulu mereka jual. Namun demikian, Yusuf masih ingat betul. Yusuf masih tahu betul ini kakak-kakaknya yang datang. Maka itu dengan hati yang sangat pilu, supaya tidak terdengar oleh semua orang, akhirnya Yusuf memerintahkan kepada orang-orang Mesir yang ada, pelayan-pelayannya, sudah keluar semua dari ruangan ini, keluar. Akhirnya tinggal Yusuf sendiri dengan beberapa kakak-kakaknya. Nah, disitulah Yusuf mengungkapkan hati yang pilu. Ya, langsung semua, saya ini Yusuf yang kamu jual. Kakak-kakaknya waktu mendengar seperti itu tidak senang, merasa senang tidak, tetapi merasa takut. Karena waduh, ini jangan-jangan Yusuf mau balas dendam. Yusuf mau memberikan pelajaran kepada kakak-kakaknya. Tetapi apa yang terjadi tadi? Firman Tuhan katakan, kita baca bersama-sama. Yusuf tidak memiliki rasa dendam, tetapi malah sebaliknya. Yusuf dengan mengaku bahwa semua kejadian yang ada ini adalah campur tangan daripada Allah di dalam kehidupannya, supaya melalui Yusuf keluarganya boleh ditolong. Dan satu hal yang membuat hati daripada kita untuk boleh belajar daripada Yusuf, yaitu apa? Ingat akan bapaknya. Gimana bapaknya? Gimana bapak? Sehat? Suruh cepat dia datang kemari. Karena kerinduan daripada Yusuf selama beberapa tahun, selama di negeri orang, karena dijadikan budak. Ya. Jadi kalau budak itu tidak memiliki hak apa-apa. Bukan seperti yang sekarang. Yang namanya budak zaman dulu itu adalah setiap tuan yang mengatakan apa, ya budak melakukan. Meskipun itu tidak suka ataupun suka, tetap harus dilakukan. Itu budak. Tidak memiliki pembelaan diri. Nah, saat itu adiknya yang satu mamah dengan Yusuf adalah Benyamin juga diajak, dan Yusuf menyuruh daripada kakak-kakaknya pulang. Demikian pula dengan Firaun, mendengar bahwa keluarganya datang, Firaun pun juga memberikan perintah kepada Yusuf supaya untuk membawa kereta yang dari Mesir, untuk membawa bahan makanan, dan keledai yang membawa juga bahan makanan untuk dikirim
ke keluarganya Yusuf dan untuk menjemput papanya untuk bertemu dengan Yusuf kembali ke Mesir. Ya. Ini satu pelajaran yang sangat indah. Karena kesabaran Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi keluarganya. Nah, saat ini kita juga harus belajar seperti Yusuf. Meskipun Yusuf mengalami tekanan, mengalami hal yang tidak enak, dijadikan budak, tetapi Yusuf tetap berpegang, percaya kepada pimpinan Tuhan. Dia menjaga tingkah lakunya. Meskipun pada saat itu dia sempat digoda oleh istri dari majikannya, bahkan sempat dimasukkan ke dalam penjara karena tuduhan yang tidak baik kepada Yusuf. Tetapi Tuhan selalu memimpin, dan sehingga Yusuf menjadi seorang pembesar daripada Mesir dan menyelamatkan keluarganya. Nah, dari sekalian, mari kita belajar daripada sikap Yusuf ini, yang sejak dari muda dia mau tetap teguh berpegang kepada pengajaran firman Tuhan, sehingga hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berterang di surga, pagi ini Tuhan kami boleh bersyukur Kau berikan kepada kami satu pelajaran yang indah melewati kehidupan daripada Yusuf. Bila ini semua boleh menjadikan satu motivasi buat kami sebagai anak-anak-Mu. Sejak kecil kami mau terus berpegang kepada perintah-Mu, sehingga kami boleh menjaga tingkah laku kami, dan kami boleh bersabar di dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga dengan kesabaran itulah yang Kau berikan kekuatan kepada kami, untuk kami boleh tetap mengikut akan Engkau dan menjadi saksi bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap percaya akan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, demikianlah untuk firman Tuhan ya adik-adik yang sudah kita sama-sama dengarkan pada kesempatan hari ini adik-adik ya. Saya mau tanya, cerita firman Tuhan yang barusan kita dengarkan, yang barusan kita renungkan, apa adik-adik yang disampaikan oleh Laksana Benyamin? Ada masih ingat? Tentunya masih ingat ya adik-adik ya. Kita jangan sampai lupa ya, cerita firman Tuhan tentang anak Tuhan harus sabar ya. Kita harus sabar ya sebagai anak Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan ya. Untuk sebagai respon firman Tuhan, dan juga nantinya adik-adik persiapkan persembahan adik-adik ya. Di rumah persiapkan persembahan. Kita akan naikkan pujian T-A-A-T, taat ya. Saya mau taat kepada Tuhan ya. T-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat.
Ya, demikianlah untuk ibadah pada kesempatan pagi hari ini adik-adik ya. Loso umumin sekali lagi ya, jangan lupa pada kesempatan minggu depan ya, di jam yang sama. Di jam berapa adik-adik? Jam 10 pagi ya. Kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan ya. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus taat dan semangat untuk melayani Tuhan. Iya adik-adik ya. Ya sampai jumpa adik-adik semua. Dadah adik-adik. Dadah.